Berikut contoh alur pendataan door to door untuk sekolah dasar, tempat ibadah, dan bangunan kosong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya informasikan ya untuk bagaimana sih alur pendataan door to door apabila menemukan ada bangunan untuk sekolah dasar, kemudian tempat ibadah dan bangunan kosong. Dan sebagai informasi untuk di video kali ini untuk ketiga jenis bangunan yang ditemukan, misalkan ini tidak ada di pralis, dan apabila nantinya teman-teman mendata di wilayah tugas teman-teman harus disesuaikan ya. Pastinya ada kebanyakan sudah ada di pralis, tapi untuk meminimalisir barangkali ditemukan juga yang belum ada di pralis, berikut adalah alur pendataannya. Bagi yang sudah menyimak di bagian yang ke-1 atau part 1, ini adalah lanjutannya ya, adalah part 2-nya. Dan sebagai contoh kemarin sudah mendata di 3 bangunan sebelumnya, di mana bangunan pertama merupakan usaha besar yang ada di wilayah tugas dari PPL door to door. Kemudian bangunan 2 merupakan bangunan khusus usaha. Dan ketiga adalah bangunan tempat tinggal di mana tidak ada kegiatan usaha keluarganya. Misalkan setelah mendata di 3 bangunan tersebut, untuk bangunan selanjutnya ditemukan ada sebuah sekolah dasar negeri ya. Katakanlah ini adalah lingkup sekolah dasar negeri. Untuk contoh kemarin ini saya kategorikan di merupakan usaha besarnya. Ini saya geser untuk bangunan keduanya, misalkan sini. Ketiganya yang kemarin adalah bangunan tempat tinggal tanpa usaha keluarga, yang ini dan ini adalah misalkan bangunan satu lingkup di sekolah dasar negeri, maka di sini saya beri nomor 4 di peta WS ya, untuk di noktah dan diberi nomor 4. Selanjutnya bagaimana perlakuan untuk di fasihnya? Sebagai contoh misalkan belum ada di pralis ini karena sudah saya tambahkan sebelumnya. Untuk assignmentnya ini sudah muncul SD Negeri 1 Ceria. Misalkan nama sekolah dasar negeri yang ditemukan adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Ceria. Ini untuk sekolah dasar negeri ya. Karena sebagai informasi apabila ditemukan sekolah dasar yang merupakan swasta, kemudian ada juga yang madrasah, itu perlakuannya nanti akan berbeda. Ini misalkan untuk sekolah dasar negeri, misalkan belum ada pada pralis, maka ditambahkan assignment saja dan dipilih. Selanjutnya jangan lupa untuk ambil waktu, kemudian ke bagian selanjutnya ya. Dan ini untuk kunjungan juga sekalian diklikkan waktu kunjungan, dan catatan kunjungan bisa dituliskan misalkan nama SD-nya adalah kunjungan ke BKU atau bangunan khusus usaha sekolah dasar negeri, seperti itu ya. Dan selanjutnya ini saya buka perlakuan untuk yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Untuk sekolah dasar negeri tersebut, ini misalkan sudah saya tulis ya untuk kunjungannya, catatannya mendata PKU Sekolah Dasar Negeri. Kemudian untuk provinsi dan kemudian nama SLS sudah preprinted atau sudah filled atau sudah terisi. Selanjutnya teman-teman isikan untuk tambahannya, maka pilih yang bangunan lainnya selain tempat tinggal dan campuran. Kemudian untuk daftar usaha non prelisnya ini karena memang tidak ditemukan di prelis tadi, maka pilih yang tidak ditemukan. Caranya klik ini ya, dipilih tidak ditemukan. Kemudian nama bangunan atau usaha atau perusahaannya adalah SD Negeri 1 Ceria, Sekolah Dasar Negeri 1 Ceria. Keberadaannya adalah baru. Kemudian diisikan alamat nih sesuai dengan alamat yang saya isikan pada bangunan-bangunan sebelumnya ya, misalkan Jalan Melati. Kemudian nomor urut bangunan di sini, misalkan nomor urut bangunan yang keempat setelah melanjutkan kemarin. Kode penggunaan bangunan yaitu sebagai bangunan khusus usaha atau PKU. Kemudian lanjutkan taggingnya, dan selanjutnya teman-teman diminta untuk mengidentifikasi menggunakan kuesioner L karena merupakan pendataan lengkapnya ya. Maka dilihat saja untuk yang sudah teman-teman
isikan. Pilih UMKM dalam satu SLS, ini dipilih tidak ada karena tidak termasuk UMKM di situ. Kemudian isian-isian berikutnya sudah prefill, sudah terisi secara otomatis, keberadaannya baru tadi sudah ya. Kemudian nama komersilnya adalah SD Negeri 1 Ceria, sama dengan tadi namanya. Kemudian untuk RT RW kode pos silahkan teman-teman isikan sesuai dengan yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Nomor handphone ini wajib diisi karena berbintang, juga silakan diisikan. Dan kemudian email atau website jika ada. Dan jenis kawasan beroperasi pilih yang di luar kawasan, kode 10, dan apakah memiliki nomor induk berusaha. Sebagai informasi, setiap sekolah dasar pemerintah atau negeri pasti ada NIB-nya, maka diisi iya. Karena diisi iya, maka tuliskan nomor induk berusahanya. Jadi penting untuk teman-teman pada saat mendatangi sekolah dasar negeri tersebut, lakukan dengan sopan. Kemudian informasikan maksud dan tujuan kedatangannya dan tanyakan, saya petugas dari BPS kebetulan mendata untuk kegiatan sensus ekonomi di SD ini. Salah satu yang harus saya mutakhirkan dan saya data adalah sekolah dasar negeri ini. Kira-kira siapa yang harus saya temui ya Pak, Bu, seperti itu, agar teman-teman langsung diarahkan ke pihak penanggung jawab untuk memberikan informasi terkait sekolah dasar yang akan teman-teman data tersebut. Kemudian apabila memang memastikan, ini bisa cek NIP di sini ya. Ini tidak saya lakukan karena saya menuliskan NIP-nya ini yang penting 13 digit terlebih dahulu. Tetapi pada saat nanti teman-teman di lapangan bisa untuk melakukan cek NIP. Selanjutnya status badan usaha dari usaha atau perusahaan ini, karena ini sekolah dasar negeri bukan termasuk badan usaha, pilih kode 13, dan perlakuan akan berbeda jika sekolah dasar tersebut misalkan di bawah naungan yayasan atau yang lainnya, atau PT dan lainnya sebagainya ya. Ini ada pilihan yayasan di kode 2, tetapi karena ini sekolah dasar negeri maka saya pilih yang bukan badan usaha. Karena sebagai informasi, sekolah dasar negeri merupakan badan hukum milik negara atau daerah yang merupakan lembaga nirlaba ya. Pengelolaannya di bawah tanggung jawab Pemda dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Jadi pilih yang bukan badan usaha. Kemudian apakah memiliki atau mempunyai catatan laporan keuangan? Setiap sekolah pastinya memiliki catatan keuangannya, maka dipilih iya. Kemudian nama pengusaha atau penanggung jawab, misalkan penanggung jawabnya adalah di situ kepala sekolahnya yaitu Ibu Siti Zainab, ini saya tuliskan. Kemudian diinformasikan juga bagaimana jenis kelaminnya, umurnya, NIK-nya. Kemudian bisa dicek NIK juga di sini. Kemudian kegiatan utama dan produk utama untuk di poin 13. Kegiatan utama yang 13A, apa kegiatan utama usaha atau perusahaan ini? Tuliskan selengkapnya. Ini saya contohkan jasa pendidikan anak sekolah dasar negeri. Kemudian yang B, apakah memproduksi barang di lokasi ini? Tidak. Apakah menyediakan layanan makan minum? Tidak. Apakah melakukan penjualan barang? Tidak. Kemudian pilih salah satu aktivitas yang dilakukan. Karena sekolah dasar, aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas jasa, maka pilih yang kode 1. Selanjutnya, apa produk utama yang dihasilkan? Produk utama yang dihasilkan adalah jasa pendidikan anak sekolah dasar. Kemudian teman-teman bisa dapatkan rekomendasi KBLI dan tampilannya adalah seperti ini ya. Dan untuk KBLI yang sesuai untuk sekolah dasar negeri yaitu kode KI dengan KBLI 85201 Pendidikan Dasar Umum Pemerintah. Selanjutnya untuk kategori lapangan usaha sudah terisi otomatis sesuai yang teman-teman tadi pilih. Apakah jaringan usaha dari usaha atau perusahaan ini? Pilih yang tunggal. Apakah usaha perusahaan ini menggunakan internet dalam menjalankan usahanya? Iya, misalkan ini adalah iya ya. Dan kemudian diisikan tujuan penggunaan internetnya untuk apa saja. Misalkan ini digunakan untuk promosi dan untuk lainnya. Kemudian apakah memanfaatkan teknologi digital AI? Ini iya, karena media pembelajaran juga kadang memanfaatkan AI, misalkan SD tersebut menggunakan ya.
Kemudian untuk 17 ditanyakan, ini misalkan jawabannya adalah tidak. Nanti di lapangan teman-teman pastikan sesuaikan dengan yang kondisi di lapangan atau data yang diberikan oleh responden. Untuk 18, apakah usaha perusahaan ini menggunakan produk karya seni, sastra, desain, teknologi, atau warisan budaya baik di produk sendiri maupun oleh pihak lain? Misalkan iya, karena memang sebagai contoh, misalkan sekolah dasar ini ada ekstrakurikuler gamelan, di mana gamelan masuk dalam warisan budaya, maka dipilih iya. Menggunakan teknologi juga untuk media pembelajaran ya. Kemudian 21 misalkan tidak, apakah usaha perusahaan ini terlibat dalam program MBG atau makan bergizi gratis? Ini iya, pilih yang 3 karena iya sebagai penerima manfaat MBG, karena termasuk sekolah maka sebagai penerima manfaat dari MBG, siswa-siswanya kebetulan mendapatkan MBG misalkan seperti itu. Kemudian apakah usaha perusahaan melakukan penjualan pembelian kepada bukan penduduk Indonesia selama periode 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Agustus 2026? Misalkan contoh sekolah dasar yang didatangi ini tidak ada siswa luar negerinya, tidak ada siswa asingnya, maka untuk penjualan tidak ada, penjualan jasa juga tidak ada, dan pembelian jasa tidak ada. Ini bisa saja jika sekolah dasarnya atau sekolah internasional ya, ada melakukan penjualan jasa dalam artian ada siswa luar negerinya ya, maka siswa asingnya ini masuk dalam kategori penjualan jasanya di iya untuk di poin 23B-nya. Selanjutnya pekerjanya, misalkan di SD tersebut ada pekerja laki-laki 3, kemudian perempuannya 9, total pekerja adalah 12, di mana pekerja dibayar di sini 6, pekerja tidak dibayar 6. Kenapa dialokasikan seperti ini? Jadi sebagai informasi untuk ini sependek pengetahuan saya ya, mohon dikonfirmasi atau barangkali ada informasi yang terbaru, penegasan terbaru bisa teman-teman share dengan cara tulis saja di kolom komentar ya. Ini untuk yang dibayar adalah saya tuliskan misalkan ada 6 tenaga pengajar sebagai honorer, sedangkan pekerja tidak dibayar ini adalah yang sudah PNS ya, misalkan karena PNS ini kan dibayar oleh pemerintah langsung, untuk pembayaran gajinya langsung ke rekening masing-masing PNS, tidak melalui dana BOS. Sedangkan untuk pekerja dibayar ini yang nantinya pembayarannya masih berhubungan dengan dana BOS, karena untuk penggunaan atau pengoperasian sekolah dasar negeri ini biasanya dananya itu memang bersumber dari pemerintah, yaitu dari dana BOS. Adapun dana BOS itu sendiri ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang ada pada setiap sekolah. Jadi untuk yang saya jelaskan di sini ini adalah sependek pengetahuan saya. Nanti coba saya buka kembali buku pedomannya, dan apabila ada koreksi nanti kita koreksi bareng-bareng ya, atau teman-teman tulis saja di kolom komentar, nanti kita koreksi bersama. Misalkan sekolah dasar negeri ini tidak memungut SPP, biaya SPP, maka mutlak untuk pendapatannya yaitu memang dari dana pos dan juga paling dari penjualan LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian tahun berapa usaha perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial? Misalkan di tahunnya adalah tahun 90, maka akan diarahkan ke bagian selanjutnya tentang pengeluaran, pendapatan, dan aset tahun 2025. Misalkan total upah gaji serta jaminan sosial pegawai, ini saya tuliskan di sini sebagai contoh 21.600.000. Misalkan yaitu digunakan untuk menggaji atau memberikan honor kepada guru honorer atau pekerja honorer yang ada di sekolah tersebut. Kemudian biaya produksi ini dihitung terakhir, tadi nanti dalam saya menulisnya ini terakhir dulu, di mana sudah mendapatkan informasi gajinya. Nanti teman-teman gali informasi untuk honorer berapa, pengalokasiannya berapa, dan lain sebagainya ya. Dan biasanya sekolah dasar juga ada pembukuannya, jadi teman-teman bisa menyalin kalau memang pembukuannya lengkap, tetapi kalau tidak lengkap bisa harus digali informasinya. Sedangkan misalkan untuk biaya operasional baik air, listrik, gas, internet, pulsa, pemeliharaan biaya, misalkan 2.400.000, di mana sebulannya adalah 200.000. Biaya non operasional juga termasuk ada pajak dan lain sebagainya ya, 2.400.000 misalkan ini. Maka misalkan dari dana BOS ini sekolah dasar negeri ini yang saya data misalkan terdiri dari 100 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan untuk BOS-nya maka 900.000 untuk anak sekolah dasar, 900.000 kali 100 siswa maka dihasilkan angka 90 juta. Kemudian untuk LKS itu
ada 10 juta misalkan seperti itu. Jadi 100 juta dikurangi 21.600.000, kemudian dikurangi juga 2.400.000, dikurangi 2.400.000 lagi, maka untuk biaya produksi di sini nominalnya adalah 73.600.000. Sehingga totalnya di 26F adalah 100 juta. Kemudian untuk rincian pendapatan tahun 2025, di mana pendapatan dari barang dan jasa yaitu 90 juta, yaitu dari bosnya, dana bos, pendapatan lainnya dihasilkan oleh perusahaan misalnya dari LKS 10 juta, ini tidak mengambil keuntungan ya, misalkan ya. Kemudian untuk total nilai pendapatan maka juga 100 juta. Jadi biasanya kalau sekolah dasar negeri menurut apa yang sudah saya alami di lapangan untuk kegiatan SPR dan UDP di tahun 2023 dan 2024, antara pendapatan dan pengeluaran itu nominalnya sama, tapi tidak menutup kemungkinan ada perbedaan bagi sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan atau lainnya yang memang ada pendapatan setelah pengeluaran tersebut. Jika teman-teman masih bingung atau ragu terkait petunjuk bagaimana sih mengisi rincian 27 atau 26, bisa teman-teman klikkan yang ini ya. Ini pengeluaran petunjuknya bagaimana. Kemudian bisa teman-teman baca satu persatu apa saja yang masuk di dalamnya. Kemudian untuk yang masuk dalam pendapatan bisa teman-teman tulis juga di sini, bisa dipahami satu persatu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terlebih dahulu. Misalkan ini untuk 28A nilai aset tanah dan bangunan pada 31 Desember 2025 adalah 1 miliar. Ini nanti biasanya sekolah juga memiliki catatannya. Kemudian nilai selain aset tanah dan bangunan, misalkan alat peraga, kemudian dan lain sebagainya, komputer, meja, kursi, misalkan 500 juta. Maka ini total isinya 1.500.000.000. Ini sebagai contoh sekali lagi. Dan untuk poin 28 adalah luas tanah yang dikuasai, misalkan 500 meter persegi. Dan untuk susunan kepemilikan modal di usaha atau perusahaan ini 31 Desember 2025, karena ini merupakan sekolah dasar negeri di mana untuk dana penyelenggaraannya adalah dari pemerintah, maka untuk pribadi perorangan ini modalnya 0%, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga 0%, korporasi publik 0%, korporasi non-publik 0%, dan dari pemerintahnya 100%, kemudian asingnya 0% juga. Dan selanjutnya kita beralih ke isian selanjutnya. Ini sudah selesai ya. Kemudian kita misalkan ke catatan. Ini jika ada catatan bisa diisikan, misalkan tidak ada bisa langsung dikirim, dan pastikan pada saat teman-teman akan mengirim untuk rincian galaknya di sini sudah 0. Selanjutnya kita beralih ke bangunan tempat ibadah dan juga bangunan kosong. Misalkan ada di wilayah tugas kita ada bangunan tempat ibadah dan juga bangunan kosong yang ditemukan. Ini sekedar menambah informasi saja ya. Ini tadi saya iseng-iseng sudah membuat atau memilih menambah assignment baru. Misalkan kok tidak jadi, maka bisa juga dihapus dengan cara klik aksi dibuka dan tulis pilih hapus di sini yang paling bawah. Kemudian masukkan nomor yang diinstruksikan, kemudian dicentang ya, dan kemudian diklik hapus. Nah, otomatis akan terhapus. Ini misalkan kita beralih ke bangunan selanjutnya merupakan bangunan tempat ibadah. Oh ya, izin mengingatkan kembali bahwa setelah teman-teman mendata, mengetahui apakah ada usaha dan lain sebagainya, teman-teman diminta untuk menempel stiker. Jadi sebagai informasi, penempelan stiker ini diharuskan kepada untuk perlakuannya ya, yaitu untuk kepada semua bangunan yang ada di wilayah tugas kita, dengan tujuan agar bangunan tersebut tidak double cacah atau lewat cacah. Karena sebagai informasi, PML nantinya akan memeriksa dari ada dan tidaknya tempelan stiker yang ada di wilayah tugas teman-teman PPL. Berikutnya kita beralih, misalkan tadi adalah sekolah dasar. Misalnya kita beralih ke bangunan berikutnya yaitu bangunan kelima. Misal ini adalah bangunan kosong. Ini saya tulis angka 5 ya, dan misalkan bangunan kosong tersebut belum ada di prelist, maka perlakuannya yaitu teman-teman tambah assignment di sini.
Kemudian jangan lupa untuk tabkan waktu mulai dan juga waktu kunjungannya seperti biasa ya, dan bisa ditulis untuk catatan kunjungannya menemui bangunan kosong, misalkan seperti itu. Misal tidak pun tidak apa, tapi alangkah lebih baiknya jika ada catatannya ya. Kemudian di sini untuk menambah assignment ini, pilih yang bangunan lainnya selain tempat tinggal dan campuran, dan untuk daftar usaha non-playlistnya adalah tidak ditemukan. Kemudian nama bangunan usaha atau perusahaannya yaitu bangunan kosong. Misalkan yang saya temukan ini adalah bukan bangunan tempat tinggal ya, sebelumnya adalah bangunan lain, entah itu digunakan untuk usaha apa, tapi sekarang sudah kosong dan sudah rusak, bisa ditulis bukan bangunan tempat tinggal tapi kosong gitu ya. Apabila sebelumnya diketahui merupakan bangunan tempat tinggal, bisa ditulis bangunan tempat tinggal kosong, bukan bangunan tempat tinggal kosong. Jadi kalau yang pernah ikut kegiatan Wilkerstad di tahun lalu ada BBTT kosong seperti itu, bukan bangunan tempat tinggal kemudian kosong. Selanjutnya untuk alamat jalannya, karena misalkan masih sama, berada di wilayah yang sama ya, jalannya juga sama, maka diisikan yang sama. Ini nomor urut bangunannya sesuai yang diisikan di peta nomor 5, maka diisi juga nomor 5. Dan selanjutnya untuk kode penggunaan bangunan, karena ini bangunan kosong, pilih yang kode 6, merupakan bangunan lainnya yang tidak tercakup, yaitu seperti tempat judi, tempat layanan kencan, bangunan kosong, atau rusak. Misalkan ini kosong dan rusak keduanya ya, mencakup keduanya, maka dipilih kode 6. Dan jangan lupa untuk melakukan tagging lokasi untuk mendeteksi wilayah longitude dan juga latitude ya. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke tampilan selanjutnya, yaitu yang pemberi informasi tanda tangan seperti itu. Isikan untuk memberi informasinya. Di sini teman-teman diminta memilih pemilik usaha atau lainnya, maka pilih lainnya karena kita mengidentifikasi itu kosong, tidak ada yang ditanya, misalkan seperti itu, maka pilih lainnya. Atau bisa juga yang kita tanya itu adalah orang atau yang kita temui di wilayah situ, atau Pak RT-nya juga boleh, tetapi bukan pemilik usahanya, maka yang dipilih adalah lainnya. Pastikan mendapatkan nomor HP apabila memungkinkan dan juga emailnya. Dan jangan lupa si pemberi informasi ini, misalkan Pak RT-nya, diminta untuk menandatangani di fasihnya ya, kemudian diklik simpan. Selanjutnya teman-teman ambil waktu selesai, dan pastikan pada saat mengirim teman-teman pastikan bahwa galat pada aplikasi fasihnya sudah 0. Ini yang kosong-kosong ini alangkah baiknya jika diisi, tapi jika tidak ada isian sebenarnya masih bisa disubmit, tetapi akan lebih lengkap lagi jika yang kosong-kosong ini diisi apabila memang memungkinkan. Selanjutnya kita beralih ke bangunan selanjutnya. Misalkan setelah mendata bangunan kosong tersebut, kita berjalan ke arah sini. Di arah sini ditemukan ada sebuah musola. Musola ini belum ada di playlist misalkan ya, dan kita lihat di bagian depan tulisannya adalah Musola Al-Hikam misalkan seperti itu. Kita beri angka 6 terlebih dahulu karena tidak ada di playlist. Sama perlakuannya, pastikan teman-teman pilih assignment, pilih tambah assignment ya. Kemudian tagging jangan lupa, dan waktu kunjungan diambil sekalian karena memang ada bintangnya ya, artinya harus terisi. Kemudian identifikasi wilayah, isikan semua yang wajib diisi. Dan untuk tambah assignment ini pilih yang bangunan lainnya juga, karena memang selain tempat tinggal dan campuran, selain itu selain usaha juga ya, selain keluarga juga, mohon maaf. Kemudian untuk daftar usaha non playlist sama dengan bangunan rusak tadi, pilih tidak ditemukan. Kemudian nama bangunannya misalkan adalah tempat ibadah. Nah, itu nama yang saya temukan misalkan adalah musola ya, Musola Al-Hikam seperti itu. Musola Al-Hikam. Misalkan seperti itu. Kemudian keberadaannya baru karena tidak ada di playlist, isikan alamatnya. Kemudian jalannya jangan lupa kalau ada, atau gangnya, tergantung dari bagaimana peruntukannya ya di wilayah teman-teman. Nomor urut bangunan harus sama dengan yang diisikan di peta, karena nanti di petanya itu di scan ya, jadi harus sama untuk mendeteksi titik longitude dan juga latitude-nya. Kemudian di sini untuk kode penggunaan bangunan, pilih yang kode 4, yaitu tempat ibadah, kantor organisasi, profesi, kemasyarakatan, sosial, dan politik. Kalau tadi bangunan kosong adalah kode 6,
yang tidak dicakup dalam sensus ekonomi ya, termasuk yang tempat judi, tempat layanan kencan, seperti itu. Tetapi kalau bangunan tempat ibadah, misalkan musola tadi ada di kode 4. Kemudian jangan lupa untuk ambil lokasi juga. Dan selanjutnya apabila sudah, teman-teman langsung saja ke bagian catatan dan bagian pemberi informasi. Untuk pemberi informasi, misalkan teman-teman dapatkan informasinya dari orang yang ada atau keluarga yang ada di sekitar musola tersebut, atau imam musolanya, atau Pak RT-nya juga boleh, maka pilih yang lainnya karena bukan merupakan usaha ya. Dapatkan juga nomor handphone atau telepon jika berkenan atau emailnya, dan mintakan tanda tangan kepada si pemberi informasi. Pastikan sudah menyimpan, kemudian ditapkan saja waktu selesainya. Dan pada saat teman-teman mengirim atau mensubmit, pastikan untuk galatnya ini sudah berangka 0. Dan tampilan untuk di depan ini ada ya, bukan bangunan tempat tinggal kosong, ini sudah ada, atau bangunan kosong saja, seperti itu juga boleh. Kemudian untuk musolanya ini juga sudah muncul. Misalkan lebih baiknya untuk bangunan tempat tinggalnya ini bukan bangunan kosong, seperti itu saja agar lebih jelas ya, supaya tidak ambigu pernyataannya, diganti bangunan kosong seperti itu saja untuk yang di sini, biar tidak terlalu panjang juga. Misalkan benar-benar merupakan sebelumnya bangunan tempat tinggal, boleh bangunan tempat tinggal kosong, tapi misalkan hanya bangunan kosong saja, menurut saya lebih mudah dipahami ya daripada tadi pernyataannya. Tapi misalkan ada penegasan akan saya informasikan kembali ya. Nah, ini akan muncul di bagian depan karena sudah ditambahkan nih bangunan kosong seperti itu. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi yang ada koreksi bisa tulis di kolom komentar ya, untuk kita sekedar sharing bersama. Untuk video berikutnya mungkin akan saya coba untuk berikan gambaran, misalkan menemui satu rumah tersebut memiliki usaha tapi usahanya di PKU. Jadi ada kemungkinan satu orang didata 2 kali, di mana 1 kali didata pada saat di PKU oleh petugas yang ada di wilayah PKU tersebut, dan 1 kali lagi kebetulan saat di rumah ditemui dan menjadi responden untuk mendata keluarga dan usaha keluarga yang ada di bangunan tempat tinggal tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Salam sukses selalu tentunya, dan pastikan sudah subscribe pada channel ini agar tidak tertinggal informasi berikutnya. Salam sukses selalu tentunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.